Walaupun posisinya masih di puncak, tapi Arsenal ibarat gajah di atas pohon. Tinggal nunggu aja nih kapan jatuhnya. Emang segitu nggak layaknya nih ya jadi juara Premier League. Selamat malam GMT Man, welcome to DBI Live. Jadi, karena kita live, jangan lupa untuk kasih donate ke kita buat yang mau nanya langsung sama pandit-pandit kita malam hari ini. Kita udah bersama pandit yang berharap MU balik ke masa suramnya nih ya, untuk menghindari jalan kepiting ke Serang. Ada Bung Harpa. Selamat malam Bung Harpa. Selamat malam semuanya. Selanjutnya tentu saja ada wonderkid yang ini pengkritik nomor 1 Michael Carrick nih. Rizal Palevi. Woi, Michael Carrick atau Miracle Carrick? Bisa jadi itu Michael Carrick tuh ya. Boleh. Dan last but not least ada pandit senior kita yang kayaknya moodnya hari ini agak aur-auran karena Barcelona kalah. Gitu. Halo. Apa kabar Mas Aryo? Baik. Baik ya. Oke. Sebelum kita ke Arsenal kita bahas dulu nih ya. Langsung ke Mas Aryo. Di mana semalam kalau kita lihat kayaknya high defensive line dari Hansi Flick ini udah mulai naif ya Mas Aryo ya. Karena bisa dengan mudah diobok-obok sama Atletico Madrid. Satu babak doang lagi. Satu babak doang. Ini terakhir kali mereka kebobolan 4 gol di satu babak itu waktu dicukur 8-2 ya. Sama Bayern Munchen yang ada si Coutinho lagi ya di situ ya. Di musim ini kemasukan 4 gol nih kali kedua berarti setelah mereka kalah 4-1 dari Sevilla. Pernah juga kalah 3-0 dari Chelsea, pernah juga 3-3 sama klub Bruges. Itu jumlah gol besar yang pernah masuk ke gawang Barcelona di musim ini. Cuman dari the way Barcelona bermain, kayaknya paling buruk tadi malam. Mereka tampil buruk banget, terutama dari gimana mereka defense-nya, gimana mereka ngalang high defense line yang selalu gue kritik sejak Hansi Flick datang gitu ya. Walaupun berujung gelar, tapi gue selalu bilang kalau tim tahu gimana untuk menghandle ini, mereka akan berpesta. Dan berapa kali mereka mendapatkan peluang, emang nggak selalu menjadi gol gitu. Tapi kemarin Atletico betul-betul clinical, harus diakui Diego Simeone tampil luar biasa dalam membuat Barcelona tidak bisa mengembangkan permainan sama sekali. Mereka memaksa pemain-pemain Barcelona tampil ngelebar, tampil ke wings, terutama dari sisi Konde di kanan, lalu dari sisi di sebelah kiri Balde yang bermain. Dan mereka betul-betul ketarik keluar. Dan para pemain Atletico punya kecepatan yang luar biasa dan itu betul-betul menghukum Barcelona. Mereka betul-betul ya kalau tadi istilahnya tercabik-cabik, istilahnya digeprek sampai lembek, ya itu bisa dibilang emang itu pemandangan babak pertama gitu. Barcelona sama sekali nggak bisa ngeladenin lini tengah. Frenkie de Jong kali itu bermain dengan Casado, dua-duanya mau coba untuk melakukan pressing tapi tanggung, jaraknya agak jauh gitu sehingga mudah bagi pemain-pemain Atletico untuk bisa pindahin bola ke kiri, pindahin bola ke kanan, tarik ke belakang, dan begitu derasnya bola bisa masuk langsung ke depan kotak penalti dari Barcelona. Tanpa saringan seperti itu, ngokong posisinya siapa kek di lini belakang tetap aja kan sulit. Lu selalu berhadapan dengan 3-4 pemain Atletico Madrid di kotak mereka. Sehingga ya kemarin kalah 4-0 hasil yang sangat-sangat wajar menurut gua. Dan menurut gua kalau mau kita gambarin seberapa parahnya ya, malah menurut gua 4-0 di babak pertama Barcelona udah cukup beruntung tuh. 4-0. Karena menurut gua bisa aja banyak lebih. peluangnya bisa lebih Bisa banyak. aja lebih dan juga bukan cuma sekedar peluang, kualitas peluangnya kayak apa gua rasa Atletico Madrid menciptakan kualitas peluang yang bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Tapi 4-0 ya lu harus udah puas gitu. Tapi gua bilang itu bisa aja lebih kalau pertandingan babak pertama kita lihat penampilan Barca seburuk itu. Dan gua bilang Atletico emang berasa seger banget ketika kedatangan si Lukman ya. Walaupun di game lawan Betis kalah, tapi sebelum itu pun dia juga tampil performanya bagus banget. Jadi gua ngerasa dia nawarin dimensi yang berbeda. Dan bagi Barcelona ini ya lagi-lagi tadi Mas Ado udah nyinggung soal beberapa pertandingan yang mereka kebobolan banyak. Dan gue sih udah masih ingat juga di semifinal musim lalu lawan Inter pun mereka juga kebobolan dalam 2 game tuh kebobolan 7 gol gitu. Jadi menurut gue potensi Barcelona kebobolan banyak itu masih akan terus terjadi. Masih akan terus terjadi karena kalau lu main garis tinggi tapi lu menyesuaikan habis itu di menjelang pertandingan berakhir lu akhirnya nurunin garis lu jadi lebih slow lagi, turunin tensi pertandingan, mungkin akan fine-fine aja. Tapi kita lihat Hansi Flick, dia tipe pelatih mau 90 menit kan mainnya kayak begitu terus. Walaupun dia beberapa kali sempat mau coba nurunin itu, tapi intensi utamanya dia tetap main dengan garis setinggi itu. Jadi menurut gua sooner or later ini bakal ketahuan terus cara main kayak begini. Untunglah kalau lini depan mereka masih bisa tampil kayak di leg pertama lawan Inter. Kebobolan banyak tapi bisa golin banyak juga. Tapi kalau penampilan lini depan lagi nggak perform, lini belakang lo kayak begitu, potensi game overnya gede banget ini tim. Tapi Bung Harpa, ini kan berarti celahnya Barcelona udah kelihatan banget. Ini aja gampang banget dieksploitasi sama ATM.
Ini berarti ada kemungkinan bakal terjadi lagi terutama di Champions League karena bakal ketemu tim-tim gede juga nih. Ya, gue sebelumnya nyambung dulu tadi apa yang dikatakan sama Mas Aryo. Ini salah satu kebobolan terbanyak Barcelona. Salah satu yang tadi disebut adalah ketika kekalahan dari Munchen 8-2. Mungkin 10 tahun yang lalu kali ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Nah, itu kan, nah yang membedakan adalah intinya dia lebih parah menurut gua. Karena waktu itu sebenarnya kan turning point dari Tiki Taka yang mulai dapat serumnya. Oke. Jadi mulai tahu nih caranya begini. Oke. Saat ini kan sebenarnya udah era baru, gaya bermain Barcelona yang ternyata tanpa sulit di crack bisa sama Diego Simeone. Kemarin menurut gue Diego Simeone ya wajar ya, dia lama di, kalau nggak salah di Atletico itu udah 10 tahun lebih ya. Jadi udah tahu benar kualitas, kelemahan dan kelebihan dari pemainnya sendiri. Dia tahu secara materi kalah bersaing dengan Barcelona. Sehingga akhirnya dia main high pressing, tekan habis-habisan tapi nggak full juga. Ada momen dia juga dia biarin lawan, terutama setelah unggul di babak pertama, unggul besar di babak yang kedua dia nunggu gitu. Jadi ibaratnya kalau lu tahu nggak punya kemampuan, lu modal nekat aja, modal berani, dan itu berhasil. Dia itu seperti Steven Seagal ya. Waduh. Jadi Aikido. Dia memanfaatkan membuat lawan melakukan kesalahan kan dengan dia menekan habis-habisan. Menurut gua, dan itu bisa dilihat dari back pass yang lengah di babak yang pertama kan. Itu menurut gua back passnya oke sebenarnya, tapi kipernya mungkin panik atau bagaimana. Itu gue perhatiin berkali-kali kan dalam tayangan ulang. Oh itu memang jangkauan dia bagus kok back passnya. Karena dia nggak bisa Dan terlalu kenceng juga. Ideal. nggak kenceng juga. Ideal Pas buat makanya kiper. gue perhatiin, gue bilang, oh nggak, ini nggak salah yang umpan nih. Bahkan di situ kan kalau dia agak terlalu ke depan bolanya, ada Julian Alvarez yang yang ngepress kan. Jadi memang udah pas. Nah itu kenapa? Karena menurut gue tadi Diego Simeone tahu gue nggak mungkin menang nih kalau lawan secara individu. Gue main keras aja, main main pressing, dan mentalitinya ketika 1-0 2-0 nggak mau berhenti. Karena dia tahu ini mesti dihabisin nih. 2-0 nanti pas lu away belum tentu lu bisa nahan lagi gitu. Jadi Simeone menang taktik dari Hansi Flick, tapi gue yakin kalau tadi Rizal bilang mungkin ini akan terjadi lagi di leg kedua. Gue rasa Hansi Flick orang Jerman gak tolol-tolol banget. Menurut gue dia pasti udah mempelajari kira-kira seperti apa nanti mengantisipasi kemungkinan high pressing yang kalau memang dilakukan oleh Atletico Madrid di leg kedua. Bukan di leg keduanya sih ya, tapi di knockout games menurut gua khawatirnya di situ Bung, justru tuh. Knockout games di UCL. Champions. Oh, di UCL. Karena potensi-potensi hal ini terjadi udah terbukti di game lawan Inter sebelumnya di musim lalu. Abis itu di musim ini pun ketika mereka menang besar kayak contoh lawan Olympiakos, tapi jumlah kualitas lawan bisa nembak ke gawang mereka itu lawan udah gampang nge-cracknya gitu. Jadi gue khawatir itu masih terulang, dan bahkan contoh lawan kayak PSG mereka. Tapi gak usah khawatir, fans mereka gak khawatir kayaknya. Masih akan terulang sih menurut gue. Di Nah, knockout games ya khususnya di sini. tergantung nanti lawannya siapa ya. Karena nggak semua juga punya kapasitas main seperti Atletico kan. Iya. Tapi nyambung yang diomongin sama Bung Harpa, ini kan Atletico Madrid juga punya mentalitas yang luar biasa. Terus juga kemarin permainannya lawan Barcelona juga luar biasa. Ini tapi kenapa kalau di Liga, Mas Haryo, dia tuh nggak bisa untuk compete di title race. Dia kan jaraknya cukup jauh tuh sama Barcelona, 13 poin gitu. Walaupun dia permainan oke, terus juga mentalitas oke. Tapi kenapa nggak bisa compete? Iya, lebih ke konsistensi sih. Oke. Kalau Atletico lebih ke konsistensi, dari semua pemain pun harus diakuin Griezmann nggak selalu main dalam level yang tertinggi. Makanya dia butuh ada tambahan di barisan penggedor kan. Sorloth ketika masuk bagus di beberapa games, tapi di beberapa games juga nggak nunjukin kemampuan terbaiknya. Alex Baena juga banyak pemain-pemain yang sebetulnya kualitasnya bagus untuk memberikan sisi ofensif, tapi itu tidak berujung. Dan ketika mereka gagal untuk eksekusi peluang menjadi gol, lawan cukup menang 1-0 ya kayak Betis kemarin gitu kan. Mereka sebetulnya main nggak jelek-jelek amat juga gitu. Tapi begitu mereka kebobolan dan akhirnya mereka nggak bisa mencetak gol. Makanya mereka mencari di winter transfer, datangin Lokman. Ya di game pertama masih agak sedikit belum terlalu tune lah ya dalam penempatan posisi, gimana cara Atletico melakukan sebuah serangan balik, gimana maksimalin teman-teman yang ada di sekelilingnya. Tapi kemarin game lawan Barcelona betul-betul memunculkan kualitas Lukman yang seserem ketika dia masih di Atalanta gitu ya. Kemampuan finishingnya bagus banget, pencarian posisinya juga keren banget. Jadi kalau gua ngelihat Atletico sangat mungkin untuk bisa bounce back di La Liganya. Tapi yang gua agak sedikit
lucu sih di game kemarin ya. Sebetulnya kan Atletico kalau ketemu Barcelona, kecuali di Liga Champion, mereka selalu berantakan gitu. Kalau di Liga Champion, iya mereka sering bisa menjegal Barcelona gitu. Tapi ketika itu tampil di level domestik ataupun di Copa del Rey gitu, mereka sangat sulit untuk bisa mengalahkan Barcelona gitu. Jadi kemarin tuh sebetulnya agak sedikit kesalahan dari Flick yang tetap bermain naif, kesalahan dari dia dalam penempatan personel, kesalahan dia juga untuk bisa mengubah situasi, bahkan kalau kemarin atau tadi ya ngelihat konten Lamine Yamal tuh ngedumel gitu, tapi ada orang yang bisa ngebaca gestur mulut gitu, dia mengatakan Flick, lu sih ngurusin Madrid doang gitu kan. Kemarin pas preskon dia justru nyindir Madrid kan. Kan lu ditanya Barcelona enak ya, jalur ke semifinalnya tuh nggak pernah ketemu tim La Liga. Ditanya seperti itu, terus dia ngeledek, ya iya tanya aja sama Madrid ketemu Albacete gimana yang baru mereka menang sih. yang baru mereka kalahkan gitu. Si Yamal bilang, lu bukan yang ngurusin skema kita mau main seperti apa, tapi lu malah ngurusin Madrid gitu. Itu yang ada kritik yang secara tidak terlihat gitu ya, maksudnya tidak dia ucapkan tapi dia ngedumel, tapi bisa dibaca gitu bahwa dia juga mulai sebel nih sama Hansi Flick dalam mengubah situasi yang harusnya ketika lo udah kalah 4-0, apa sih yang harusnya bisa lo lakukan, tapi sama sekali nggak ada pergantian yang bisa untuk mengubah situasi. Walaupun 4-0 dan musim lalu pun Atletico bisa golin 4 juga ke gawang Barcelona ya di semifinal Copa del Rey juga, tapi gua rasa di leg kedua kalau kita tahu kualitas serangan Barcelona kayak begitu, kalau Rafinha dan Yamal lagi di harinya dia, gua rasa kalau mereka dapat 15 menit pertama dapat 1 gol, kita bisa punya game yang berbeda nih di leg kedua menurut gua. Karena kualitas Barcelona di depannya menurut gua sebagus itu, dan Atletico Madrid kan kita kenal kualitas bertahan yang selalu kita banggakan dari timnya Simeone. Tapi musim lalu Masalahnya kena 4 gol tuh. Pedri sama Rafinha bisa main nggak? Gapnya cukup jauh nih Mas. Semoga aja Pedri udah cukup waktu buat ngejar di periode itu. Tapi kalau mereka nggak ada sih kualitasnya berat. Jauh. Jadi lu percaya bakal bisa bounce back di leg kedua? Zal? Asal ada syaratnya 15 menit atau 10 menit gol pertama tuh dapat tuh. Ya. Karena gue yakin kualitas serangan Barcelona itu salah satu yang terbaik di Eropa lah. Kalau Yamal dan juga Rafinha lagi di harinya, dan juga si Lewandowski juga lagi dalam harinya. Ini bisa aja remontada part 2 ala PSG. Asal gol cepet, udah itu menurut gue. 4 terlalu berat sih kayaknya. Ada potensinya berat, lebih berat. Walaupun Flick ngaku optimis banget ya, setiap babak kita akan bikin 2 gol, dia bilang gitu. Jadi nanti ada perpanjangan waktu untuk bisa ngembalikin situasi. Tapi gue to be fair, kayaknya nggak nyampe sih kalau ngejar 4 gol, mungkin 3 sih bisa gitu ya. Menang tapi nggak cukup. Menang tapi nggak cukup kayaknya sih. Bung Harpa tadi sempat bilang kalau bakal belajar nih Hansi Flick akan tolol-tolol banget di leg kedua. Jadi gimana Bung Harpa? Chance-nya seberapa besar tuh? Ya Hansi Flick belajar, Diego Simeone juga belajar juga. Sama-sama belajar, emang yang satu belajar satu enggak kan gitu. Tapi benar masalahnya dalam 4 gol ya. Mungkin lebih gampang Persib Bandung balikin ke Racaburi kayaknya 3 gol ya. Ini 4 gol masalahnya. Ya memang betul lah kalau kita mau bicara paling gampang ya dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin kan gitu. Cuman kalau mau bicara realistis, secara persentase, secara peluang ya pasti menurut gua lebih besar Atletico. Ngebalikin 4 gol kan nggak gampang. Berarti kan harus butuh 5 kan kalau mau otomatis langsung killing the game. Ya itu tadi Atletico kita tahu salah satu yang paling jago di soal bertahan. Kalau gue bilang bukan bertahan, soal nebas lawan lah. Mainnya keras kan. Dan ini pasti akan berbeda. Mungkin kalau Barcelona nggak berbeda jauh gaya mainnya. Tapi Atletico pasti beda, nggak akan se-ngepres waktu di pertemuan pertama di Wanda Metropolitano gitu. Jadi ya menarik sih kalau menurut gua, karena pasti dari awal Barcelona akan mati-matian kan. Dan Hansi Flick sendiri udah bilang 2 gol di babak pertama, 2 gol di babak kedua. Intinya kan emang pasti dia memburu gol cepat kan. Kalau sampai setengah jam awal nggak ada gol Barcelona, gua rasa pressure udah langsung berbalik ke Barcelona. Tapi kalau bisa ada gol 15 menit, 20 menit, setengah jam deh paling nggak deh. Kalau setengah jam ada gol, pressure tuh KTM ya? KTM sedikit mungkin ya gitu. Nah benar kalau di babak pertama dia bisa nutup 2-0. 2 gol di babak pertama, 2 gol. Iya, 2 gol di babak pertama, nah 2 itu gol seru di babak tuh. kedua, tapi Atletico-nya 1 gol babak pertama. Satu golnya mati lagi gitu. Jadi intinya harus ada gol cepat gitu. Karena yang dilawan kan bukan ibaratnya lo menang 4-0 dari Albacete kan. Kalau itu oke lah ini. Jadi kalau menurut gua, kalau gua nggak ada term and condition, kalau ini harusnya sih Atletico Madrid yang punya. Mungkin untung bagi Barcelona adalah pertemuannya baru di 3 Maret. 3 Maret jadi ya tadi Rizal bilang cukup panjang, karena jelas banget
ketika lu nggak punya Pedri, lu nggak punya Rafinha, lu nggak punya creativity untuk bisa ngebongkar pertahanan Atletico, itu udah jelas banget kemarin. Lu hanya bersandar pada Yamal untuk melakukan daya magis, ya ketika Yamal di double cover ya selesai juga gitu Barcelona. Nggak ada bola-bola yang terobosan dari tengah, di mana yang Pedri biasa memberikan itu gitu. Fans Barcelona gimana? Seberapa confident kalian untuk di leg kedua nanti menghadapi Atletico Madrid?